رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina fathan qariba. Ya fattah ya alim, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yashuluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaggugi bi ma'rifatikal khassah aw mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wad dalalah alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah ta'ala telah berikan kepada kita. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersama dengan Majmu'ah Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah DIY, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sirah nabawiyah atau sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita kepada tema mengenai mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan oleh para alim ulama bahwa mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sangatlah banyak. Dan bahkan kalau ulama-ulama mengatakan kalau kita mau membahas mengenai mukjizat Nabi dan mencantumkannya semuanya, maka kita akan menghabiskan waktu kita dan tidak mungkin bisa tercangkup dengan sempurna mengenai mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentunya kita akan membahas mengenai sedikit dari mukjizat-mukjizat beliau. Semoga Allah Ta'ala memberkahi, memberikan ilmu yang bermanfaat, membawakan hikmah yang besar untuk kita, menambah rasa cinta, rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika al-Qur'anul azim. Di antara mukjizat-mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ialah Al-Qur'an yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau. Kenapa Al-Qur'an menjadi mukjizat? Maka di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, Al-Qur'an memberitahukan suatu kabar-kabar yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang Arab pada saat itu dan merupakan hal-hal yang baru dan memperbarui maklumat daripada orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab sebelum Al-Qur'an seperti Taurat, Injil, Zabur. Sesungguhnya apa yang di dalam Al-Qur'an itu mengupdate yang pernah mereka ketahui, menambah informasi lebih banyak, menambah pengetahuan lebih luas mengenai berita-berita yang dulu Allah Ta'ala sampaikan kepada para nabi-nabi. Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW lebih sempurna, lebih komplit sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada.
Yang nomor 2, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan tingkat ilmu bahasa yang di atas rata-rata siapapun ahli bahasa pada saat itu. Maka orang-orang di kota Mekah semua mengetahui bahwa Al-Quran bukan merupakan perkataan manusia biasa. Seperti dikatakan oleh salah satu di antara mereka, bahwa sesungguhnya kalau Al-Quran itu ditemukan di padang pasir, maka mereka akan yakin kalau ini diturunkan oleh pencipta alam semesta. Bagaimana kalau misalkan Al-Quran itu diturunkan kepada manusia yang tidak pernah berbohong sama sekali dalam hidupnya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dari seorang punggawa orang-orang Quraisy Mekah yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ketika sedang duduk-duduk bersama tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah, maka Utbah bin Rabi'ah berkata kepada orang-orang Quraisy, melihat Nabi Muhammad SAW sedang duduk di satu bagian di masjid dalam keadaan sendiri, maka Utbah bin Rabi'ah berkata kepada pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu, wahai kalian, mau ndak kalian? Aku samperi Muhammad sekarang, aku datangi Muhammad sekarang, lalu aku akan menawarkan kepada dia apa-apa yang kita inginkan. Sehingga dia melakukan hal yang dia inginkan, cuman juga tidak merisaukan dan menggelisahkan kita. Maka mereka berkata, tentu wahai Abul Walid, berangkat. Maka Utbah ibn Rabi'ah berdiri dan menghampiri baginda Nabi Muhammad SAW. Ditawarkan harta, ditawarkan kedudukan, dan lain-lain. Maka ketika Utbah bin Rabi'ah sudah selesai ngomong, Nabi Muhammad SAW berkata, ini salah satu hal yang harus kita tiru dari Nabi. Apa itu? Beliau bertanya kepada Utbah bin Rabi'ah, apakah engkau sudah selesai berbicara wahai Utbah, wahai Abul Walid? Apakah engkau sudah selesai berbicara wahai bapaknya Walid? Dengan sopan, dengan santun, dengan penuh rasa hormat kepada orang yang ada di hadapannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya, maka Utbah menjawab, "Na'am, aku sudah selesai." Maka Rasulullah berkata, "Maka dengarkanlah apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Apakah engkau mau?" Maka Utbah mengatakan, "Tentu, engkau sudah mendengar omonganku, aku akan mendengar omonganmu." Lalu Rasulullah SAW membaca surat Fussilat dari ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu, sampai akhir. Rasulullah SAW membacanya. Membaca dan membaca. Utbah ibn Rabi'ah diam dan mendengarkan bacaan-bacaan baginda Nabi Muhammad SAW sambil mendengarkan, karena asyik dan enaknya sambil mendengarkan dengan menyandarkan tangannya di belakang, dua tangannya di belakang, mendengarkan. Sampai selesai baginda Nabi Muhammad SAW membacakan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Datang sampai Rasulullah kepada ayat sajadah. Lalu Rasulullah sujud. Setelah Rasulullah bangun, Rasulullah bertanya kepada Utbah ibn Rabi'ah, apakah engkau sudah mendengar apa yang aku sampaikan wahai Abul Walid? Maka Utbah mengatakan, ya, aku sudah mendengar.
Maka Rasulullah mengatakan, yaitu yang jawabanku dari apa yang engkau tawarkan. Maka setelah itu Utbah bangkit menuju ke teman-temannya sebelum dia menghampiri baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat Utbah datang, mereka mengatakan, ini taruhan, saya berani taruhan bahwa sungguhnya Utbah ini datang kepada kita, wajahnya berbeda dari ketika dia berangkat tadi. Ketika Utbah ibnu Rabi'ah sudah duduk, maka Utbah ibnu Rabi'ah berkata, demi Allah, aku sudah mendengar dari Muhammad perkataan yang belum pernah aku dengar dari siapapun. Itu bukanlah syair. Itu bukanlah sihir. Itu juga bukanlah santet. Wahai orang-orang Quraisy, kalian kalau mau mendengarkan dan mentaati aku, biarkan Muhammad dengan apa yang dia inginkan. Kalau misalkan apa yang dia katakan itu benar, maka akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Itu bukan perkataan syair. Itu bukan perkataan sihir. Itu bukan santet. Aku mendengarkan apa yang sudah dia baca. Aku sudah mendengarkan apa yang dia baca sampai-sampai ketika dia membaca satu di antara ayat-ayat yang dia bacakan, maka aku berkata, wahai Muhammad, cukup. Kita masih memiliki hubungan saudara. Cukup wahai Muhammad. Sejak dulu Muhammad tidak pernah berdusta terhadap apapun. Sejak dulu Muhammad tidak pernah berdusta dengan apapun. Sejak dulu Muhammad tidak pernah berdusta dengan apapun. Kalau misalkan apa yang dia katakan itu benar, maka celakalah kita wahai ma'syar Quraisy. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam kitabnya. Begitu pula ada satu cerita lagi bagaimana Al-Quran sebagai mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang mengalahkan ahli bahasa daripada seluruh orang-orang yang ahli bahasa. Dikatakan bahwa sesungguhnya ada salah satu di antara pemimpin kaum kafir Quraisy yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah. Dia termasuk pembesar Quraisy dan termasuk orang yang sangat dihormati karena kefasihannya di dalam berbicara bahasa Arab. Maka suatu saat Al-Walid ibnul Mughirah ini berkata kepada Nabi, Iqra' alaih, sampaikanlah kepadaku, bacakanlah untukku apa yang ingin engkau sampaikan. Maka Nabi Muhammad SAW membacakan ayat dari surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya. Sampai akhir ayat itu. Maka Al-Walid ibnul Mughirah mengatakan, coba ulangi lagi. Diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Al-Walid ibnul Mughirah mengatakan, demi Allah, ini perkataan yang sangat manis. Ini perkataan yang sangat enak didengar. Atasnya seperti buah, dalam bawahnya seperti sari-sari. Ini bukan perkataan manusia biasa. Wahai kaumku, aku yang paling hebat di antara kalian di dalam syair. Aku mengetahui bagaimana pola orang yang bersyair. Aku mengetahui bagaimana syair-syair itu. Dan aku ketahui bahwa sesungguhnya ini bukan syair. Lalu Al-Walid ibnul Mughirah ketika sedang berbicara dengan pembesar-pembesar kaum Quraisy, dia mengatakan, ayo kita buat kesepakatan.
Kalau misalkan ketika musim haji, orang-orang banyak bertanya tentang Muhammad, apa yang akan kita katakan? Ada yang mengatakan syair. Maka Al-Walid Ibnul Mughirah mengatakan, semua orang tahu bagaimana syair. Ini bukan syair. Ada yang mengatakan tukang sihir. Al-Walid Ibnul Mughirah mengatakan sihir. Orang-orang tahu bagaimana ilmu sihir. Ini bukan sihir. Ada yang mengatakan peramal. Kita tahu bagaimana peramal. Cuman ini bukan peramal. Sampai akhirnya dia mengatakan karena gengsi. Dia tahu itu bukan sihir. Dia tahu itu bukan syair. Dia tahu itu bukan ramalan. Akan tapi dia mengatakan ini bukan syair, ini bukan sihir, ini bukan ramalan, ini bukan apapun yang kalian tuduhkan. Yang penting ini bukan sesuatu yang baik, ini merupakan sesuatu yang batil. Hadits juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Imam Baihaqi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an merupakan mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan termasuk mukjizat yang paling agung yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu kita menuju kepada mukjizat yang kedua. Ini kalau semuanya mau dirincikan, wah, cerita mengenai Al-Quran, maka tidak akan cukup waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 24 jam, seminggu. Tidak akan cukup membahas mengenai cerita-cerita bagaimana Al-Quran menjadi penakluk ego orang-orang kafir Quraisy Mekah pada saat itu. Di antara mukjizat-mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW ialah membelah bulan. Baginda Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu kejadian yang beliau lewati di dalam hidup beliau pada suatu saat. Diriwayatkan hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa sesungguhnya orang-orang di antara mereka ada Al-Walid Ibnul Mughirah yang kami ceritakan tadi, ada Abu Jahal Amr bin Hisham, Abul Hakam Amr bin Hisham. Saya mohon maaf dari kemarin ketika menyebut Abu Jahal saya katakan Amr bin Hakam, padahal bukan, Abul Hakam Amr bin Hisham. Yang nomor 3 Al-As bin Wa'il, yang nomor 4 Al-Aswad Ibnul Muttalib, yang nomor 5 An-Nadru Ibnul Harth dan lainnya. Ketika orang-orang pada berkumpul kepada Rasulullah SAW, maka mereka berkata kepada Rasulullah SAW, kalau kamu benar wahai Muhammad apa yang kamu ucapkan, maka belahlah bulan ini. Mereka mengatakan itu karena mereka menuduhkan sihir kepada Nabi Muhammad dan tidak mungkin bisa menyihir orang satu Mekah. Membelah bulan, tidak mungkin ini. Maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa'ala Rasulullah SAW sa'ala Rabbah, meminta Allah taala untuk membelah bulan, dan akhirnya terbelahlah bulan dengan 2 belahan, yang satu di atas gunung, yang satu di bawah gunung. Di tengah-tengah belahan itu terlihat kegelapan yang sangat nyata di dalam pandangan. Maka ketika mereka melihat itu, mereka semuanya geger dan mengatakan, Muhammad ini penyihir yang hebat. Kita sampai melihat bulan terbelah. Coba kita tanya orang-orang yang di luar Mekah apa yang mereka lihat pada malam ini. Dan betul, ketika ada sebagian rombongan yang datang ke kota Mekah, maka ditanya, apakah ada kejadian aneh yang kalian lihat? Maka mereka yang baru tiba ke kota Mekah menjawab, ya, di satu malam kami melihat bulan terbelah. Perlu diketahui terbelahnya bulan tidak dilihat orang-orang Mekah pada saat itu saja. Akan tetapi dilihat oleh seluruh orang yang melihatnya pada saat malam itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda di antara mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini yang nomor 3 yang kami sebut, ialah
mengembalikan matahari dari tempatnya. Jadi mataharinya disuruh balik lagi. Suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW sedang mendapatkan wahyu dari Allah, beliau sedang tiduran di paha Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua belum sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali, apakah engkau sudah sholat? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya dia Ali berada di dalam ketaatan kepadamu dan ketaatan kepada Rasulmu. Fardud alaihi syams. Kembalikanlah matahari sehingga Ali bisa sholat asar ya Allah. Maka berkata sang periwayat daripada hadits ini, seorang sahabiah wanita yang bernama Asma binti Umais, fara'aituha gharubat thumma ra'aituha tala'at ba'dama gharubat. Aku melihat matahari itu sudah tenggelam, lalu terbit lagi setelah dia tenggelam. Setelah itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib sholat dan seperti sedia kala tenggelam matahari. Juga kita pernah mendengar bahwa sesungguhnya matahari pernah berhenti untuk seorang nabi dari Nabi Bani Israel, yaitu Nabi Yusha bin Nun. Dan juga pernah berhenti di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika saat perang Khandaq, maka Rasulullah SAW ketika sedang sibuk, maka beliau mengatakan berdoa kepada Allah agar mataharinya ditahan terlebih dahulu, lalu bisa salat asar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu di antara mukjizat beliau ialah berbicaranya benda-benda mati kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti batu yang bisa berbicara, bahkan makanan yang berbicara kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu riwayat bahwa sungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 7 butir batu, lalu diletakkan di tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka batu-batu ini bertasbih, Subhanallah, 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 Subhanallah. Diletakkan batu-batu ini di tangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan batu ini masih bertasbih, Subhanallah, 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 Subhanallah. Diletakkan batu ini ke tangan sahabat Umar ibn al-Khattab, batu ini masih bertasbih, Subhanallah, 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 Subhanallah. Diletakkan tasbih ini ke tangan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, masih bertasbih, ke tangan Sayyidina Utsman bin Affan, masih bertasbih. Setelah itu Nabi Muhammad SAW bangkit. Ketika diambil oleh para sahabat yang lain, maka diam ini batu-batu yang tadi bertasbih ketika di tangan baginda Rasulullah SAW, di tangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Bahkan tidak sedikit di antara sahabat yang mendengar ketika sedang makan bersama baginda Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwa sungguhnya ketika kami makan bersama Rasulullah, maka kami mendengar makanan itu bertasbih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah, bahwa sungguhnya ketika masih di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW berjalan bersama Al-Imam Ali bin Abi Thalib, lalu tidak berjumpa dengan batu ataupun pohon, kecuali batu dan pohon itu mengatakan kepada Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Begitu pula bagaimana perkataan baginda Nabi Muhammad SAW dengan
Gunung Uhud. Ketika Gunung Uhud, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman sedang naik ke atas Gunung Uhud, maka Gunung Uhud bergetar dan digentakkan kaki Rasulullah atau tongkat Rasulullah ke Gunung Uhud. Maka Rasulullah mengatakan, "Uskun ya Uhud, tenanglah kamu hai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada 2 orang yang akan gugur di jalan Allah. Maka tenanglah Gunung Uhud." Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah hadis yang sungguh maklum, sangat sering diketahui, familiar bagi umat Islam, bagaimana batang atau akar pohon yang biasa digunakan untuk mimbar beliau bisa menangis dan didengar oleh seluruh yang ada di masjid. Karena apa? Akar pohon ini menangis karena yang biasanya dia digunakan untuk ceramah baginda Nabi, khutbah baginda Nabi, digantikan dengan mimbar yang baru. Maka menangislah ia. Berkata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kalau mau dibandingkan antara mukjizat Nabi dengan nabi-nabi yang lain, maka Al-Imam Syafi'i mengatakan tidak ada seorang nabi pun yang diberikan pemberian seperti Allah memberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Isa diberikan manusia yang keistimewaan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Oke, menghidupkan manusia yang sudah mati. Nabi Muhammad benda mati bisa hidup. Benda mati bisa hidup. Contoh ini tadi, mimbar yang bisa berbicara, menangis, lalu makanan yang bisa bertasbih, batu yang bisa bertasbih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Termasuk di antara mukjizat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ialah bisa berbicara dengan hewan dan hewan berbicara akan kesaksian mengenai beliau ialah seorang nabi. Salah satunya ialah hadis yang familiar bahwa sungguhnya di antara orang-orang Ansor ada yang memiliki hewan unta. Maka suatu saat ketika Rasulullah sedang di masjid, ini Ansor datang ke masjid dan berkata, "Rasulullah, ini ada unta ngamuk." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya sudah, kami datang." Maka ketika Rasulullah SAW sudah masuk ke kawasan unta itu diikat, maka unta itu berjalan ke arah Rasulullah SAW. Maka orang-orang Ansor mengatakan, "Rasulullah, hati-hati. Dia ini sudah mulai buas karena dia akan menerkam seperti menerkamnya anjing loh Rasulullah. Kami khawatir kepadamu ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Tidak apa-apa." Ketika Rasulullah SAW melihat kepada unta ini, Rasulullah SAW ketika sudah ada di hadapan unta ini pun duduk dan sujud kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengambil ubun-ubun unta ini, maka Rasulullah SAW mendengar apa yang dikeluhkan oleh unta ini dan beliau mengatakan, "Ini unta terlalu banyak kerja, jarang makan." Makanya dia marah. Ketika melihat hal-hal itu, orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, ini hewan tidak berakal. Dia sujud di hadapanmu. Kami yang berakal maka lebih berhak untuk sujud kepadamu.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh ada manusia sujud kepada manusia yang lain. Kalau misalkan aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya yang aku perintahkan ialah istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami, besarnya kewajiban istri kepada suaminya. Hak suami sangat besar, sehingga istri harus melakukan kewajiban-kewajibannya kepada suaminya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Nasai. Begitu pula di antara cerita ini ialah ada cerita mengenai seekor serigala. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya ada seorang A'rabi yang masuk ke dalam masjid. Seperti diriwayatkan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Pada suatu waktu ada seekor serigala yang memangsa seekor kambing. Maka sang penggembala kambing ini mencari kambing yang hilang dan mengambil kambing ini dari serigala itu. Maka seketika itu serigala itu mengaum dan berkata, bertakwalah kalau kamu kepada Allah, wahai penggembala. Ini aku sudah engkau mengambil rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadaku. Ayo kamu takut kepada Allah, wahai penggembala. Maka penggembala itu mengatakan, wih, ajaib. Ada serigala yang bisa berbicara seperti perkataan manusia. Maka serigala itu berkata, kamu mau ndak aku beritahu yang lebih ajaib lagi dari ini? Apa itu? Ada seorang utusan Allah yang bernama Muhammad di daerah Yathrib sedang memberitahukan kepada manusia dengan kabar-kabar, sedangkan engkau di sini sedang menggembalakan kambingmu, padahal tidak antara dirimu dengan Muhammad itu tidak berapa jauh. Bagaimana engkau, wahai penggembala? Tidak jauh dari sini dibukakan pintu surga untuknya. Kalau misalkan kamu bergabung dengan Muhammad, maka engkau menjadi salah satu di antara prajurit-prajuritnya Allah, wahai penggembala. Maka penggembala itu bertanya kepada serigala itu, kalau aku ke sana siapa yang menjaga kambing-kambingku? Maka serigala berkata, ya sudah, kalau kamu ke sana tak jagain kambing-kambingmu. Subhanallah. Maka pergilah sang penggembala ini dan masuk ke dalam agama Islam, lalu memberi kabar ini kepada Nabi, dan Nabi memerintahkan sang penggembala ini untuk memberitahukan kepada para sahabat, dan kembali melihat serigala ini masih menjaga kambing-kambingnya di tempat penggembalaannya. Setelah dia dapatkan ini serigala ini menepati janji, maka diambil satu ekor kambing, disembelih dan diberikan kepada serigala tersebut. Subhanallah. Subhanallah. Dan termasuk salah satu hadis mengenai berbicaranya Nabi Muhammad SAW kepada hewan, dan hewan bisa berkata-kata dan berbicara seperti perkataan manusia, ialah ketika suatu saat Rasulullah SAW sedang berjalan di padang pasir, maka terdengar suara, tolong Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menengok dan beliau mendapatkan seekor rusa yang sedang diikat oleh seorang A'rabi, orang yang biasa di suku pedalaman Arab, sedang tertidur. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada rusa itu, ada apa engkau wahai rusa? Rasulullah, ini
A'rabi ini sudah memangsa aku, sudah memburu aku tertangkap Rasulullah. Aku punya anak 2 yang belum sempat aku susui Rasulullah. Maukah engkau melepaskan aku sebentar, lalu aku susui anakku, lalu aku akan kembali Rasulullah. Apakah betul kamu akan melakukan itu? Kata Rasulullah. Maka sang rusa itu berkata, Rasulullah, kalau misalkan aku tidak kembali, maka Allah Ta'ala akan menyiksa aku dengan siksaan yang sangat pedih. Maka sama Rasulullah dilepaskan, pergi sang rusa ini, tidak lama kembali. Setelah kembali, diikat oleh Rasulullah SAW kembali, A'rabi ini bangun dan berkata, ada apa wahai Rasulullah? Apakah engkau memiliki keperluan? Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai saudaraku, apakah engkau mau melepaskan rusa ini? Maka sang A'rabi itu melepaskan unta tersebut, dan akhirnya unta itu senang, bahagia dilepas, sambil meloncat-loncat, memukul-mukulkan kedua kakinya, sambil meneriakkan, Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau ialah utusan Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan termasuk di antara mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah keluarnya air dari sela-sela tangan, sela-sela jari Rasulullah dan dari ujung-ujung jari-jari beliau. Seperti diceritakan dari hadis Sayyidina Jabir, pada suatu saat ketika hari perdamaian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW didatangkan kepada satu tempat air yang di dalamnya ada air. Ketika Rasulullah sedang berwudu, maka orang-orang pada berkumpul di sekeliling beliau. Maka Rasulullah bertanya, ada apa ini? Maka mereka mengatakan, Rasulullah, kami tidak punya air untuk berwudu. Bahkan kami tidak punya air untuk minum Rasulullah. Kecuali sisa yang sedang ada di depanmu ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau ke atas di dalam tempat air ini. Lalu muncullah air-air itu dari sela-sela jari Rasulullah SAW dan dari ujung-ujung jari beliau. Sehingga para sahabat itu meminum air, sehingga para sahabat itu berwudu, memberikan air itu kepada hewan-hewan ternak mereka, memberikan air itu kepada kendaraan-kendaraan mereka, sampai mereka puas, mereka hilang dahaga dan selesai berwudu. Maka yang mendengar daripada hadis sahabat Jabir ini bertanya kepada sahabat Jabir, berapa jumlah kalian pada saat itu? Maka sahabat Jabir mengatakan, kalau kita berjumlah 100.000 orang, niscaya air ini bisa mencukupi kami semuanya. Akan tetapi pada saat itu kami berjumlah 510 orang. Kurang lebih 510 orang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dikatakan oleh para alim ulama bahwa sesungguhnya air yang keluar dari sela-sela jari dan ujung-ujung jari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan air yang paling afdol yang ada di alam semesta ini. Air yang paling afdol di alam semesta ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya kalau untuk membahas mengenai mukjizat Nabi Muhammad SAW sangat banyak, akan tetapi cukuplah kami di dalam memberitahukan di dalam 6 atau 7 mengenai mukjizat-mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW
Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.